Bab 21, berjalan di atas es tipis. Saat dia sadar kembali, Mu Mengki ingat apa yang terjadi sebelumnya, sebentar-sebentar. Memikirkan adegan di mana dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya sebelumnya, tetapi dicium oleh Tan Yun secara dominan, dan merobek gaun merahnya, dia malu dan tersipu di tubuhnya yang halus. Cek, tubuh yang indah. Tan Yun memandangi tubuhnya saat mendandani Mu Mengki, dan kagum, aku tidak menyangka gadis kecil ini begitu sensitif ketika dia pusing. Pencuri Tan Yun tersenyum dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meremas. Mu Meng meremas kebanggaan di dadanya, hei, penuh kelenturan. Sayangnya, kamu juga bertemu denganku untuk menjaga kepolosanmu. Jika kamu berubah menjadi pria lain, hadapi kecantikan besarmu, aneh jika kamu bisa menanggungnya. Mu Meng sangat malu dan marah sehingga dia akan muntah darah. Dia tidak pernah menyangka Tan Yun akan mengomentari tubuhnya, dan bahkan menyentuh dirinya sendiri. Mu Menggu benar-benar ingin membuka matanya dan memarahi Tan Yun. Tapi dia berpikir bahwa Tan Yun akan menyelamatkan nyawanya terlepas dari keselamatannya sendiri, dan akhirnya menanggungnya. Pada saat yang sama, dia bertanya pada dirinya sendiri, Tan Yun jelas bukan seorang wanita. Berapa banyak pria yang bisa menahan ekstasi dirinya? Tepat ketika hati Mu Meng marah, langkah Tan Yun selanjutnya menyebabkan jantungnya yang beku beriak. Tapi setelah melihat Tan Yun mengenakan ikat perut dan pakaian cabul untuk Mu Meng, dia duduk di sampingnya, mengangkat kakinya yang terluka dan meletakkannya di lututnya, dan ada sentuhan gerakan di mata bintang, dan dia berbisik pada dirinya sendiri. Bahkan jika dia jatuh ke air, sepatu botnya tidak akan jatuh. Tampaknya setelah dia meninggalkan air kolam, dia semua melemah. Untuk menemukanku, dia melepas sepatu botnya. Kaki sakit seperti ini, pasti sangat sakit, hei, dasar gadis yang konyol. Menusuk, Tan Yun merobek dua helai kain panjang dari pakaiannya, dan dengan tatapan serius, dia mengangkat kaki kiri Mu Meng dan dengan hati-hati membalutnya. Membungkus kaki kiri, dan membungkus kaki kanan. Mendengarkan self-talk Tan Yun, saat Mu Meng menyipitkan matanya diam-diam, arus hangat melonjak dari lubuk hatinya. Dia melihat Tan Yun, yang menghadap ke samping, dengan tatapan serius ketika dia membalut dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia tidak merasakan kebencian pada pria di depannya yang mengambil ciuman pertamanya dan memandangi tubuhnya. Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu. Setelah meletakkan kakinya di tanah dengan ringan, dia bangkit dan berjalan keluar dari gua. Tidak lama kemudian, Tan Yun membawa sepatu bot Mu Menggu yang dibuang. Ketika dia kembali, Mu Menggu segera berpura-pura menjadi sepasang mata yang mengantuk. Kakak seniormu, kamu sudah bangun. Tan Yun tersenyum sedikit dan meletakkan sepatu botnya di samping Mu Mengki. Saudara muda Tan, apa yang terjadi? Di mana ini? Dan mengapa gaun merah saya rusak? Mu Mengki berpura-pura bingung. Untuk menghindari rasa malu. Kakak seniormu, inilah yang terjadi. Tan Yun berkata, kami berhasil lolos dari pengejaran Murong Kun dan sekarang dia percaya bahwa kami sudah mati. Kemudian Anda tidak sadarkan diri dan saya menemukan gua ini di lembah. Rok Anda tidak sengaja digantung ketika Anda memasuki gua. Mu Mengling sedikit berkata, setelah dia mengerti, dia tampak panik. Saudara muda Tan, setelah saya diracun, saya tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, kan? Tentu saja tidak. Tan Yun berkata dengan wajah, setelah Anda tidak sadarkan diri, saya menemukan beberapa ramuan detoksifikasi di lembah dan mengambilnya untuk Anda. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Aku lemah. Mu Meng berkata dengan jujur. Kakak, setelah minum penawarnya, kelemahan itu normal. Setelah setengah bulan, kamu akan pulih. Mendengar ini, mata indah Mu Meng menunjukkan warna rasa bersalah yang dalam. Saudara muda Tan, maafkan akulah yang menyebabkanmu, tetapi kamu dapat yakin, ketika kamu kembali ke Sekte Suci, Murong Kun akan berurusan dengannya, kamu. Aku tidak akan pernah diam saja. Petik 2. Kakak, kamu tidak harus sopan. Dalam keadaan seperti itu, aku pikir orang lain akan membantumu juga. Setelah Tan Yun berkata dengan sopan, matanya tenggelam, kakak, ketika saya berada di belakang bangau, saya mendengar Anda mengatakan Murong Kun punya latar belakang. Jika tidak ada latar belakang, bagaimana dia bisa berani menjadi sombong dan mendominasi di pintu luar? Mu Meng menghela nafas dan berkata, kakeknya adalah sekte suci kita, tetua kedua dari jiwa binatang pintu dalam. Jadi begitu. Tan Yunjian mengerutkan kening, ekspresinya serius. Saudara muda Tan, selain latar belakangnya yang dalam,
dia juga yang terkuat ke-10 dalam daftar Qianlong dari sekte luar. Sekarang kamu telah menyinggungnya karena aku. Jika dia melihatmu kembali hidup-hidup, dia tidak akan menyerah. Kamu harus berhati-hati. Setelah nasihat Mu Meng, dia berkata dengan cemas juga, Anda membunuh Wang Fuchen, putra bungsu Raja Kota Lord, dan sepupu Wang Fuchen. Wang Futong adalah yang terkuat ke-9 dalam daftar Qianlong. Saya akan membalas dendam dari Anda. Apa? Tan Yun terkejut dan bertanya, seberapa kuat yang terkuat ke-9 dalam daftar Qianlong? Sangat kuat. Meskipun kamu memiliki kemampuan untuk melompat dan menantang, kamu jauh dari lawan Wang Futong saat ini. Mu Menggu menjelaskan, ada 1.000.000 murid di sekte luar. 10.000 orang. Di antara puluhan ribu orang, hanya lebih dari 3.000 orang yang bisa masuk ke daftar Qianlong, tetapi mereka yang kuat di daftar Qianlong sama sekali bukan jenderal. Setelah mendengar ini, suasana hati Tan Yun menjadi semakin serius. Oh, ngomong-ngomong, kakak senior, apakah Anda mengenali Liu Rulong? Dikenali. Mu Meng menjawab, kakak senior, tolong beritahu saya situasinya yang terperinci, kata Tan Yun. Mu Mengki berpikir sedikit lagi, ketika orang ini masih muda, dia mendengar bahwa dia telah kehilangan keluarganya dan dibawa kembali ke sekte suci oleh 10 tetua kita. Ketika dia berusia 10 tahun, dia menunjukkan bakat luar biasa. Dia pertama kali diadopsi oleh 10 tetua sebagai putra yang saleh, dan kemudian disukai oleh para tetua penegak hukum luar. Dia tidak hanya menjadi murid penegak hukum luar, tetapi dia juga menyembah para sesepuh penegak hukum luar sebagai guru. Sekarang kekuatan orang ini bukan hanya orang pertama di antara ribuan murid penegak hukum asing, tetapi juga peringkat ketiga dalam daftar Qianlong, dan kekuatannya ada di atasku. Setelah Mu Meng berbicara, dia menemukan bahwa wajah Tan Yun sangat jelek, dan bertanya, apakah kamu memiliki musuh dengannya? Ya, antara aku dan dia, kita ditakdirkan untuk hidup hanya satu. Mata Tan Yun suram. Sekarang Murong Kun, Wang Futong, dan Liu Rulong, ketiga musuh kuat ini, seperti 3 batu besar, menekan hati Tan Yun. Dia ditakdirkan untuk berjalan di atas es tipis di pintu luar. Saudara muda Tan, Liu Rulong telah memuja sekte suci sejak dia masih kecil. Bagaimana kamu bisa menjadi musuh dengannya? Setelah Mu Meng bingung, dia melihat bahwa Tan Yun tidak segera menjawab, jadi dia berbisik lagi, jika tidak nyaman, anggap saja saya belum bertanya. Tan Yun menghela nafas lega, mengepalkan tinjunya dan mencicit, dan berkata dengan dingin, Liu Rulong dan saya berasal dari kota yang sama. Keluarga Liu mereka ingin membantai keluarga Tan saya, tetapi saya membunuh pintunya. Mu Mengyi berkata dengan ekspresi serius, saudara muda Tan, Liu Rulong memiliki hati yang kejam, dan saya akan melaporkannya kepada Anda. Anda akan berhati-hati mulai sekarang. Iya, Tan Yun mengangguk dengan berat, dan seringaian muncul di sudut mulutnya, tidak peduli seberapa kuat lawannya, aku, Tan Yun, tidak akan pernah mundur. Murong Kun, Wang Futong, Liu Rulong, dalam waktu singkat, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Bab 22 Gunung Suci Huangfu. Setelah mengetahui bahwa Tan Yun memiliki 3 musuh yang kuat, Mu Meng tidak mengatakan apa-apa, tetapi untuk membayar kembali rahmat penyelamatan jiwa Tan Yun, pada saat ini, dia memutuskan bahwa jika ada yang membunuh Tan Yun, dia tidak akan pernah duduk kembali dan mengabaikannya. Malam semakin larut, lembah menjadi ganas, dan suara binatang buas terus datang dan pergi. Mu Meng, yang sangat lemah, merasa bahwa ada Tan Yun di sisinya, dan rasa amannya yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi hatinya. Tan Yun ada di dalam gua. Setelah api unggun lahir, dia memandang Mu Meng dan berkata, sudah larut malam, dan aku harus pergi ke jalan besok. Istirahat. Tan Yun berbalik dan melangkah keluar dari gua, lalu duduk bersila, memejamkan mata dan berkonsentrasi. Mu Mengki memandang Tan Yun, yang sedang membuat api unggun untuk dirinya sendiri dan menjaga di luar gua. Rasa sayang yang berbeda tumbuh di dalam hatinya. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur bagi Mu Meng. Dia berguling-guling, dan setiap kali dia memejamkan mata, selalu muncul di depan matanya, Tan Yun dengan paksa mencium dirinya sendiri, mendetoksifikasi dirinya, berpakaian sendiri, dan membalut kakinya yang telanjang. Ada apa denganku? Mu Mengca, yang tidak mengetahui hubungan antara pria dan wanita, merasakan pipinya menjadi panas, jadi dia tidak tahu. Tidak sampai malam semakin cerah, Mu Mengki pergi tidur. Dia bangun, itu tengah hari. Aku tidur sangat nyenyak.
Ditemukan bahwa tidak ada Tan Yun di dalam gua. Saat hendak menelepon, tiba-tiba tercium aroma harum dari luar rumah. Segera setelah itu, mengenakan ikan bakar di cabang pohon, Tan Yun melangkah ke dalam gua dan mengulurkan tangan dan menyerahkannya kepada Mu Meng. Kamu tidak bisa menjalankan kekuatan spiritualmu sekarang. Kamu seharusnya lapar. Makan. Setelah makan, kita akan pergi ke jalan. Dikekang oleh seorang wanita, dia tidak mengulurkan tangan untuk mengambil ikan bakar. Tapi matanya mengkhianati hatinya yang lapar. Tan Yun melihat melalui pikirannya, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia bercanda, kecantikan, kita adalah teman dalam masalah yang sama. Jangan terlalu meremehkan, janji gelombang ambil dan makan. Terima kasih. Mu Meng meremas bibirnya. Setelah menerima ikan bakar, dia menggigit sepotong tanpa gigi. Setelah jeda singkat, ada sentuhan kenikmatan di wajahnya yang menakjubkan, dan kemudian dia melanjutkan makan. Dia makan perlahan tanpa menunjukkan giginya. Tan Yun melihat bagaimana Mu Meng sedang makan, dan menarik sudut mulutnya, jika kamu lapar, kamu hanya bisa makan dengan seteguk besar. Mu Meng mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun dengan tatapan kosong, gadis yang makan, tidak bisa menunjukkan giginya. Mu Meng bergumam, mengingat suara percakapannya dengan ibunya ketika dia masih muda. Bah, kamu nakal, tetapi kamu harus mengingat sopan santun kerajaanku. Juga, wanita sekuler makan makanan tanpa menunjukkan gigi. Sebagai putri dari dinasti suciku, kamu secara alami melakukan lebih baik daripada yang lain. Oke, apakah kamu mengerti? Hehe, permaisuri, kamu ingat, jangan marah. Ingatan itu terputus, dan Mu Mengsi memikirkan ibu suri yang dipenjara dan ayah yang sudah meninggal, air mata menetes. Tan Yun terkejut dan sedikit terbatuk, yah, aku hanya bercanda, jangan dianggap serius. Saudara muda Tan, kamu salah paham, aku baru saja mengingat beberapa masa lalu. Mu Meng menyeka air matanya dan tersenyum pada Tan Yun, ikan bakarmu benar-benar harum, terima kasih. Setelah Mu Meng selesai makan, Tan Yun datang keluar gua, melepaskan singa abu-abu bersayap darah di tas binatang buas, dan kemudian memasuki gua, melihat Mu Meng berjuang untuk bangun. Kamu lemah dan kakimu sakit lagi. Biarkan aku membantumu. Tan Yun melangkah maju untuk membantunya. Tidak, aku bisa melakukannya. Setelah Mu Meng berhenti, dia hanya berdiri dengan susah payah, kakinya tertusuk rasa sakit, dan tiba-tiba jatuh kembali. Kamu baik dalam segala hal, tetapi kamu terlalu keras kepala. Tan Yun mundur selangkah, dan ketika Mu Meng hendak jatuh ke tanah, dia memeluknya dengan kedua tangan dan berjalan keluar dari gua. Pria dan wanita tidak menikah, biarkan aku pergi. Pipi Mu Meng diwarnai dengan sia, dan dia mendorong Tan Yun dengan tangan lemah. Jujur, kakimu harus menemukan lukaku, dan aku harus memelukmu. Tan Yun mengabaikan perlawanan Mu Meng, membawanya keluar dari gua dan dengan lembut meletakkannya di atas Suiling Lion, punggung berbulu. Mu Meng menunduk malu-malu, matanya menghindari menatap Tan Yun. Pakai, jangan sampai kedinginan. Tan Yun mengeluarkan jubah coklat yang terbuat dari kulit binatang dari cincin Qian Kun dan meletakkannya di sebelah Mu Meng, yang mengenakan celana dan pakaian cabul. Kemudian dia kembali ke gua dan mengambil sepatu bot Mu Mengki. Ketika dia melangkah keluar dari gua, dia tersenyum sedikit dan menemukan bahwa Mu Mengki benar-benar jujur, dan dia mengenakan jubahnya dengan patuh. Setelah itu, di bawah bimbingan Mu Mengki, singa abu-abu bersayap darah itu membawa kedua orang itu, melayang ke udara, dan melayang di antara pegunungan yang menjulur ke langit. Tan Yun mengetahui dari mulut Mu Meng bahwa dengan kecepatan seekor singa abu-abu bersayap darah yang menempuh ribuan mil sehari, dibutuhkan 10 hari untuk terbang mencapai Huang Fu Seng Song. Memikirkan musuh besar yang akan dia hadapi, dia duduk bersila di punggung singa, menjalankan seni kondensasi Qi Hong Meng, dan mulai berlatih. Tiba-tiba, kekuatan spiritual surga dan bumi yang kaya di pegunungan mengerumuni kepala Tan Yun, membentuk pusaran aura setinggi lebih dari 100 meter. Setelah bergegas ke alis Tan Yun dengan panik, itu dengan cepat berubah menjadi jejak emas pucat di kolam spiritual, kekuatan rohani. Saudara muda Tan, apa teknikmu? Bagaimana kamu bisa menghirup energi spiritual dari langit dan bumi dengan kecepatan yang tidak lebih dari seorang biksu Dzogchen di alam rahim spiritual? Mu Mengya sangat terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jika dia penasaran sebelum berubah, dia tidak akan pernah menanyakan rahasia orang lain.
Baru setelah mengalami hidup dan mati bersama Tan Yun, suasana hatinya berubah. Dari melawan Tan Yun, sampai sekarang, aku merasa sedikit senang dengan Tan Yun. Tentu saja, Tan Yun tidak berlatih di belakang bangau sebelumnya, hanya karena dia tidak ingin membuka rahasia latihannya di depan Mu Menggu. Sekarang dia bisa menunjukkannya dengan tenang di depannya, dia percaya bahwa dia adalah orang yang layak dipercaya. Kakak seniormu, saya mendapat latihan, tetapi latihan ini tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain saya. Jika saya bisa berlatih, saya tidak keberatan memberikannya kepada Anda. Oh, saya mengerti. Kemudian Anda bisa berlatih dengan tenang, saya tidak akan mengganggu Anda. Mu Meng mendengar jawaban Tan Yun, dan dia tidak bisa menahan perasaan manis. Pada periode berikutnya, Tan Yun bertanggung jawab atas 3 kali makan Mu Meng sehari, hanya berlatih tanpa henti. 3 makanan itu penuh dengan permainan, warna, aroma, dan rasa. Sejak awal, Mu Mengki malu menerima makanan. Dengan kontak antara Toshi dan Tan Yun, dia tidak lagi tertahan di depan Tan Yun. Bahkan, terkadang, dia akan memberitahu Tan Yun permainan apa yang ingin dia makan. Selama periode itu, Tan Yun terkejut mengetahui bahwa kekuatan Mu Mengki berada di peringkat keempat dalam daftar Qianlong. Seperti yang kita semua tahu, semakin tinggi alam biksu, semakin lambat kecepatan pendakian. Tan Yun mengandalkan Kijue kondensasi Hongmeng untuk berkultivasi 10 kali lebih cepat daripada orang biasa. Selama 1 bulan, ia mampu maju dari tahap ketiga dari kelahiran spiritual ke tahap ke-6. Tetapi sekarang jika Anda ingin pergi dari tahap ke-7 dari kelahiran spiritual ke tahap ke-8, itu akan memakan waktu setidaknya 25 hari. Saudara muda Tan, lihat cepat, itu adalah Gunung Suci Huangfu, di mana gerbang gunung kita berada. Mu Meng tersenyum, dan menunjukkan jari giok putih, menunjuk ke kejauhan. Tan Yun berhenti berkultivasi, bangkit dan melihat ratusan mil jauhnya, puncak yang luar biasa di antara pegunungan yang tinggi, sentuhan kejutan muncul di matanya. Gunung Suci Huangfu setinggi 88.000 kaki, hanya setengah jalan ke atas gunung, berdiri dengan bangga di atas lautan awan. Air terjun mengalir menuruni lereng gunung yang berkabut, yang sangat spektakuler. Bab 33. Langkah-langkah yang terbuat dari batu biru, dari kaki Gunung Suci Huangfu ke atas, seperti naga biru besar yang tertanam di gunung, yang sangat menakjubkan. Di samping air terjun yang deras di tengah gunung, sebuah prasasti batu seperti gunung didirikan. Di prasasti itu ada 8 karakter merah besar yang terukir secara sonik, Gunung Suci Huangfu, penyusup sudah mati. Saudara muda Tan, setengah jalan ke atas gunung adalah gerbang Kaisar Huangfu Shengzong kita, ayo pergi, kata Mu Meng. Oke, Tan Yun mengendarai singa abu-abu bersayap darah dalam penerbangan selama setengah jam, lalu menukik turun dari lautan awan, dan singa abu-abu bersayap 2 merangkak di tengah jalan menuruni gunung. Ketika 2 murid laki-laki dengan kata, penegakan hukum, di dada mereka hendak bertanya kepada Tan Yun, mereka tiba-tiba melihat Mu Meng di belakang Tan Yun. Tiba-tiba, mereka berdua membuka mata lebar-lebar dan tampak luar biasa. Keduanya tidak pernah menyangka bahwa Mu Meng, yang meremehkan semua murid laki-laki pada hari kerja, sebenarnya mengenakan jubah pria. Apa yang membuat mereka berdua semakin terkejut adalah bahwa Mu Mengki juga meminta murid laki-laki di sampingnya untuk mengambil dan menurunkan bagian belakang singa abu-abu sayap berdarah. Siapa anak ini? Apa hubungan antara kakak seniormu dan dia? Bocah dari tahap ke-7 dari rahim spiritual ini, mungkinkah dia telah memakan keberanian hati beruang dan macan tutul, dan berani mengganggu wanita yang dikenali oleh kakak senior Murong? 2 murid penegak hukum bernama Chen Wude dan Li Yule penuh kecurigaan, menatap Tan Yun yang memegang Mu Meng, dengan lebih banyak kecemburuan, dan kebencian di mata mereka. Saudara muda telah melihat kakak seniormu. Chen Wude dan Li Yule membungkuk sedikit ke arah Mu Meng. Ya, setelah Mu Meng menjawab dengan dingin, dia melihat ke paviliun kuno di luar Baizang, dan berkata, Tan Yun, diakon yang bertindak ada di paviliun. Dia bertanggung jawab untuk mengeluarkan token identitas kepada murid luar yang baru masuk. Kami, silakan. Oke, setelah Tan Yun memasukkan singa abu-abu bersayap darah ke dalam tas binatang roh, dia memeluk Mu Meng dan melewati di antara keduanya dan berjalan menuju paviliun. Chen Wude menatap punggung Tan Yun dan mencibir dengan suara rendah, wanita senior Brother Murong, berani menyentuhnya, kamu mati. Setelah Mu Meng memasuki paviliun, Tan Yun mengecewakannya.
Dengan dukungan Tan Yun, Mu Menggu menghadapi seorang pria parubaya yang berusia sekitar 40 tahun dan membungkuk dan berkata, Mu Menggu murid, saya telah melihat Diaken. Hahaha, tidak perlu sopan. Dai Qingsan tersenyum, mengerutkan kening, Mengca, apakah kamu terluka? Iya, murid itu mengalami kecelakaan dalam perjalanan kembali dari kota meteorit, dan itu tidak masalah sekarang. Mu Meng berkata dengan hormat dan memandang Tan Yun ke samping. Memperkenalkan, Tuan Diakon, dia adalah Tan Yun yang memenangkan pemilihan kota meteorit. Oke, Dai Qingshan mengangguk dan mengambil token dari meja kayu. Segera, ledakan kekuatan spiritual terkondensasi di antara jari-jarinya, dan kata, Tan Yun, dibakar sambil dengan cepat melambaikan token. Setelah itu, dia datang ke Tan Yun dan tidak diragukan lagi berkata, setiap murid yang memuja Sekte Suci, Diaken akan membuat lampu kehidupan. Sekarang tenangkan pikiranmu dan biarkan Diaken mengambil sinar jiwamu. Setelah itu, kaki kanan Dai Qingshan ditekan di atas kepala Tan Yun. Tan Yun secara alami tahu bahwa apa yang disebut cahaya kehidupan adalah untaian kecil jiwa yang mengeluarkan murid itu dari pikirannya, dan terkurung dalam tanda identitas. Jika murid mati, token identitas akan meledak, dan pada saat yang sama, lampu kehidupan murid yang sesuai akan padam. Huangfu Shengzong menggunakan ini untuk mengatur murid-muridnya, dan begitu muridnya meninggal, dia bisa segera mengetahuinya. Setelah Tan Yun merasa pusing, dia kembali normal. Kemudian, ketika tangan kanan Dai Qingshan meninggalkan bagian atas kepala Tan Yun, jiwa berwarna krem samar terlihat di telapak tangannya. Pergi. Dai Qingshan mencubit formula ajaib dengan tangan kirinya. Tiba-tiba, untaian jiwa terbang menjauh dari telapak tangan kanannya dan berubah menjadi token identitas di tangan kirinya. Setelah semuanya selesai, Dai Qingshan menyerahkan token kepada Tan Yun dan mengatakan kepadanya, mulai sekarang, Anda akan secara resmi menjadi murid luar Huangfu Shengzong saya. Jumlah paviliun tempat Anda tinggal adalah 2017. Adapun semua tindakan pencegahan di Sekte Suci, mereka ada di manual murid, jadi saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Mulai sekarang, Anda harus mengikuti aturan klan dan menghindari masalah. Selain itu, hanya ketika Anda menjadi seorang murid batiniah, Anda baru kemudian memenuhi syarat untuk meninggalkan gerbang gunung dan pulang mengunjungi kerabat, mengerti? Murid itu mengerti. Tan Yun menjawab, baru saat itulah aku tahu, tidak heran Liu Rulong tidak pernah kembali ke kota Wang Yue, karena dia tidak bisa meninggalkan sekte. Yah, Diaken itu akan mengirimmu ke Sekte Suci sekarang. Dai Qingshan berkata, dengan jentikan jarinya, tanda putih yang ditembakkan dari paviliun dari cincin alam semesta dan tergantung di atas paviliun. Garis-garis tebal pada token tampak menjadi hidup. Cahaya putih menyilaukan meledak saat menggeliat perlahan. Tiba-tiba, ruang hampa berdesir, dan sebuah lubang dengan diameter ratusan kaki muncul. Terlihat samar-samar di dalam lubang tersebut, terdapat sebuah gerbang batu dengan jutaan pola yang terukir. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya besar keluar dari gerbang batu, menutupi Tan Yun yang menahan Mu Mengku keluar dari gedung. Setelah Tan Yun merasakan pusing sesaat, dia meninggalkan gunung suci Huangfu, penglihatannya berubah, dan dia berhenti di padang rumput yang rimbun, dan apa yang dia lihat adalah pemandangan yang luas dan megah. Di garis pandang, ada puncak peri yang tiba-tiba berdiri dengan bangga di dunia tanpa batas. Setiap puncak peri penuh dengan energi spiritual, daun bawang menetes, dan samar-samar terlihat, serangkaian air terjun peri yang diubah oleh energi spiritual, di puncak peri yang tak berujung bagian atas menetes perlahan, mengeluarkan keindahan seperti mimpi. Tan Yun bisa melihat para dewa, seolah-olah dalam mimpi. Sungguh tulisan tangan yang bagus. Tan Yun mau tidak mau berseru, Huangfu Shengzong memang sekte kuno. Ada mata air spiritual di setiap puncak peri. Pada saat ini, Tan Yun tidak perlu bernapas, dia merasakan aura kayak surga dan bumi, dan mengebor hidungnya sendiri. Tempat ini tidak demikian, tidak ada keraguan bahwa jika Anda berlatih di Xianfeng, Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Kakak senior, mungkinkah itu tempat kita berlatih? Tan Yun memeluk Mu Meng dengan tatapan penuh kerinduan. Keindahan berpikir, itulah sekte suci kami. Wilayah Gunung Suci Mata Air Spiritual tempat murid-murid dalam berlatih. Hanya ketika Anda menjadi murid batin Anda dapat memenuhi syarat untuk pergi. Mu Meng menatap Tan Yun dengan wajah putih dan berkata, ribuan mil selatan adalah kelompok paviliun tempat murid luar kita tinggal.
Meskipun auranya tidak sekuat daerah Gunung Suci Mata Air Roh, itu lebih dari 3 kali lebih kuat daripada aura di pegunungan hukuman surgawi. Mendengar ini, Tan Yun agak tercerahkan, tidak heran saya belum pernah melihat tempat ini di Gunung Suci Huangfu, ini pasti tempat rahasia. Nah, ini adalah ranah rahasia Huangfu, yang menempati area seluas 1,9 juta li. Mu Mengyi menjelaskan, 50.000 tahun yang lalu, leluhur menemukan alam rahasia ini dan mendirikan sekte suci Huangfu di alam rahasia dan menamai alam rahasia ini adalah alam rahasia Huangfu. Itulah masalahnya. Setelah Tan Yun mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya, Mu Meng menjilat wajahnya yang menakjubkan, dan memberikan sentuhan rasa malu, kamu merendahkanku, sehingga orang yang sama bisa melihatnya dengan buruk. Oke, hehe. Tan Yun tersenyum dan segera melepaskan singa abu-abu bersayap darah dari kantong binatang buas. Kemudian, memegang Mu Meng di punggung singa, dia terbang menuju paviliun ribuan mil jauhnya di selatan. Bab 34. Paviliun yang dihuni oleh jutaan murid luar menempati area seluas 800 li. Setiap paviliun kuno dibagi menjadi lantai atas dan bawah, lantai bawah adalah lobi, dan lantai atas memiliki ruang latihan dan 2 kamar tidur. Untuk mencegah murid luar diintip oleh orang lain ketika mereka berlatih, Sein Zong tingkat tinggi mengatur penghalang untuk memblokir kesadaran spiritual di paviliun dengan radius 800 mil. Singa abu-abu bersayap darah yang membawa Tan Yun dan Mu Meng, berjalan di jalan beraspal dengan batu biru, menarik perhatian banyak murid. Tujuan tunggu dan lihat adalah Mu Mengki, yang berbakat dan cantik. Singa abu-abu bersayap darah berhenti di depan sebuah paviliun, dan plakat yang tergantung di atas paviliun bertuliskan, Meng Meng. Tan Yun memeluk Mu Meng dan menyapu ke paviliun dari belakang singa dengan cepat, tetapi masih ditangkap oleh beberapa murid. Ya Tuhan, apa aku salah? Kakak seniormu benar-benar dibawa ke dalam gedung. Saudara muda Du, kamu tidak salah. Kakak seniormu memang dibawa ke paviliun oleh semut 7 kali lipat di alam kelahiran spiritual. Petik 2. Ketika semua murid sedang berdiskusi, seorang murid laki-laki pendek berbisik dengan bisikan suram, masalah ini harus segera dilaporkan kepada saudara Murong. Orang ini bernama Han Sanren, dan dia adalah salah satu starter paling terpercaya Murong Kun. Melihat namanya saja, saya pikir dia adalah orang yang baik, tetapi sebenarnya, dia adalah orang yang kejam dan kejam. Tan Yun dengan lembut menempatkan Mu Meng di lantai 2 paviliun. Ketika dia berada di lantai 2 paviliun, seorang gadis muda dengan rok putih, tersenyum dan berteriak, membuka pintu dan masuk, kakakmu, sesuai jadwal, aku seharusnya kembali 7 hari yang lalu, bagaimana bisa? Sekarang, suara gadis dengan rok putih tiba-tiba datang, mata Sing melebar, menatap Tan Yun, dan berkata, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa berada di kamar kerja kakak? Perempuan Kumu, Sue Zian, saudara perempuan yang sama dengan Mu Menggu, tinggal di kamar lain Mu Menggu sejak 7 hari yang lalu, menunggu Mu Menggu kembali. Sebelum Tan Yun bisa berbicara, Mu Menggu memperkenalkan Tan Yun kepada Sue Zian, dan pada saat yang sama memberitahunya tentang perilaku Murong Kun yang tidak tahu malu. Sue Zian sangat marah dengan tangan di pinggulnya sehingga dia mengutuk Murong Kun lebih rendah dari binatang. Pada saat yang sama, kebaikannya pada Tan Yun, yang telah mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan Mu Meng, berlipat ganda. Tan Yun, Murong Kun akan segera mengetahui berita bahwa kita kembali hidup-hidup. Meskipun dia tidak berani membalas dendam kepadamu secara terang-terangan di sekte, kamu masih harus lebih berhati-hati. Mu Mengki tampak khawatir. Iya, aku akan melakukannya, jawab Tan Yun. Mu Meng juga mengingatkan, aula janji bertanggung jawab atas Penatua Agung. Ada ribuan latihan yang cocok untuk murid alam kelahiran spiritual kita di aula utama. Anda dapat menerima latihan tingkat rendah dengan token identitas Anda. Tetapi jika Anda ingin mendapatkan latihan tingkat permata yang dipraktikkan oleh pembudidaya janin tingkat menengah, tingkat tinggi, atau bahkan spiritual, Anda perlu mengambil ramuan dan membunuh monster dengan imbalan poin kontribusi. Jumlah poin kontribusi ditukar dengan berbeda tingkat keterampilannya. Ada 12 alam rahasia kecil di sekte luar kami. Kami menyediakan murid sekte luar untuk mengumpulkan ramuan dan berburu monster. Selama batu roh digunakan untuk menginspirasi formasi teleportasi di istana temporal, mereka dapat mencapai alam rahasia kecil manapun. Petik 2. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan berkata, terima kasih, kakak senior, telah mengingatkan saya. Oh ya,
di kota Waimenfang kami, apakah ada toko yang menjual tinder? Tan Yun memikirkan api Hongmeng dan api es Hongmeng. Hanya api yang menelan atribut api dan api atribut es yang bisa maju, jadi dia memiliki pertanyaan ini. Tidak, Mu Meng berkata jujur, saya mendengar bahwa ada di kota Neimenfang. Namun, murid luar kita hanya memenuhi syarat untuk pergi ke kota Neimenfang setelah mereka dipromosikan ke alam jiwa janin dan menjadi murid batin. Iya, Tan Yun mengangguk untuk mengungkapkan pengertiannya, dan berkata, kakak senior, kamu istirahat dulu, dan sampai jumpa lagi. Tiba-tiba, Mu Menggu memikirkan sesuatu, dan kemudian memberitahu Tan Yun bahwa 25 hari kemudian, Tetua Agung dari Sekte Luar memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan bahwa pada saat itu, tidak ada murid yang akan absen. Tan Yun menanggapi dan berbalik untuk pergi. Mu Meng menatap punggung Tan Yun, dan bibir Zhu terbuka ringan, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Kakak senior, semua orang pergi. Sue Zian menjabat tangannya di depan mata Mu Meng dan tertawa, kakak senior, bagaimana perasaan saya? Tampilan yang Anda lihat pada saudara muda Tan berbeda dari murid laki-laki lainnya. Hehe, saya tahu sekarang, Anda tidak akan tergoda olehnya lagi, kan? Namun, kakak senior, meskipun kakak muda Tan terlihat tampan, tetapi kekuatannya terlalu rendah, kamu tidak bisa menaruh bunga di kotoran sapi. Ada sedikit kepanikan di mata Mu Meng, dan kemudian dia melirik Sue Zian, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Omong kosong lagi? Aku benar-benar marah. Setelah Tan Yun meninggalkan pavilion, hatinya menjadi berat, sekarang aku berdaya rendah. Apakah aku bertemu Murongkun, Liu Rulong, atau Wang Futong, aku pasti akan mati. Latihan utama Tan Yun saat ini adalah selain tubuh Tuan Hongmeng dan mata Dewa Hongmeng, yang dapat digunakan untuk melawan musuh. Formasi Hongmeng Tu Excalibur yang tersisa dan seni pedang pembunuh ilahi Hongmeng hanya dapat dipromosikan ke alam jiwa janin dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan pedang. Hanya dengan begitu Anda dapat berlatih. Meskipun api es Hongmeng dan api Hongmeng dapat digunakan, tetapi kekuatannya terlalu rendah, Tan Yun menderita karena tidak memiliki api. Tan Yun diam-diam mencapai tempat ini, memutuskan untuk menghindari tepi untuk saat ini, dan pertama-tama bersembunyi di tempat di mana tidak ada yang dapat menemukan dan berlatih dalam retret. Tan Yun tahu bahwa tidak aman untuk berlatih di pavilionnya sendiri, jadi dia memilih tempat retret di sebuah rahasia kecil. Sedangkan untuk mengumpulkan eliksir, berburu monster, dan menukar poin kontribusi untuk latihan, Tan Yun mengabaikannya begitu saja. Hal yang paling diperlukan baginya adalah teknik kultivasi. Tujuannya memasuki Huang Fusein Sek sangat jelas, untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi sehingga ia dapat tumbuh dengan cepat. Tan Yun dengan cepat berjalan melalui jalan-jalan yang saling bersilangan. 1 jam kemudian, berhenti di luar aula ruang waktu yang megah. Setelah melangkah ke kuil ruang dan waktu, Tan Yun melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada 12 formasi teleportasi yang mengarah ke 12 alam rahasia kecil di dinding gelap kuil. Pada saat ini, di luar setiap susunan teleportasi, ada barisan ratusan orang. Di antara mereka, kebanyakan dari mereka memiliki 8 tingkat rahim spiritual, dan murid 9 tingkat dan Dzogchen bukan minoritas. Setelah para murid mengetahui bahwa Tan Yun berada di tahap ke-7 dari alam kelahiran spiritual, kebanyakan dari mereka menunjukkan penghinaan yang tidak terselubung. Tidak lama setelah para murid meninggalkan istana duniawi melalui formasi teleportasi, Tan Yun mendatangi para murid penegak hukum yang menjaga formasi teleportasi, dan berkata, saudaraku, berapa banyak batu roh yang saya perlukan untuk pergi ke lembah bersalju ganas. Murid penegak hukum itu terkejut, dan dengan ramah mengingatkan, junior ini, lembah bersalju ganas itu berbahaya. Meskipun ada banyak ramuan, orang mati setiap bulan. Kamu belum dipromosikan ke kesempurnaan besar, ikutlah. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih kakak telah memberitahuku, tapi aku masih ingin mencoba peruntunganku. Murid itu menggelengkan kepalanya, dan tidak lagi membujuknya, lembah mengerikan bersalju, yang terletak 30.000 mil barat laut gerbang luar, membutuhkan batu roh tingkat menengah untuk menginspirasi susunan teleportasi. Jika Anda tidak memiliki roh tingkat menengah, batu, kamu juga bisa menggunakannya. 100 batu roh tingkat rendah ditukar denganku. Di mata terkejut murid penegak hukum, Tan Yun, batu roh kelas menengah muncul dari udara tipis sementara alam semesta bersinar.
Alasan mengapa murid penegak hukum terkejut adalah bahwa murid luar pada dasarnya menggunakan batu roh tingkat rendah sebagai mata uang harian mereka. Ketika murid luar dasar melewati formasi teleportasi, kebanyakan dari mereka tidak memiliki batu roh tingkat menengah, tapi Tan Yun mengeluarkannya. Setelah Tan Yun memasuki formasi teleportasi, ketika dia hendak menanamkan batu roh kelas menengah ke dalam alur mata formasi, dia dengan tajam merasakan bahwa beberapa aura pembunuh datang dari belakangnya. Niat membunuh datang dengan cepat dan menghilang lebih cepat, seolah-olah seseorang sengaja menyembunyikannya. Bab 25 Pembunuhan Kuat. Tan Yun menoleh sedikit dengan polos, dan Yu Guang mengamati 5 remaja yang berdiri di belakangnya. Di antara mereka, ada 4 di alam berunsur 8 dari embrio roh, dan yang pertama adalah alam berunsur 9. Murongkun seharusnya tidak begitu cepat. Mengetahui bahwa saya masih hidup dan kembali ke sekte, Wang Futong tidak mungkin mengetahui tentang kematian Wang Fuchen begitu cepat. Tampaknya 5 orang ini melihat saya mengeluarkan batu roh kelas menengah, dan mendapat masalah. Rencana Choi. Kilatan niat membunuh melintas di mata Tan Yun, dan batu roh kelas menengah di tangannya ditempatkan di mata formasi. Ruang dalam formasi transmisi bergetar, dan Tan Yun menghilang. Segera setelah itu, visi Tan Yun berubah. Dia berada di sebuah gua, dan di bawah kakinya ada susunan teleportasi 2 arah yang mengarah ke kuil waktu. Setelah Tan Yun keluar dari gua dengan tidak tergesa-gesa, yang menarik perhatiannya adalah puncak salju yang menjulang tinggi. Ini seperti dunia es dan salju yang luas. Karena pusat kelompok puncak salju dengan radius 16.000 mil, ada danau dingin dari lembah jahat yang terjalin dengan monster dari bencana penyeberangan tingkat pertama, sehingga disebut lembah Sueyu. Ho ho ho. Dalam angin dingin dan salju yang berkibar, monster yang tak terhitung jumlahnya meraung seperti guntur, menyebabkan pohon-pohon di sekitar Tan Yun berdengung dan bergetar, dan salju di cabang-cabang dan dedaunan jatuh berdesir. Nak, serahkan semua batu roh di tubuhmu. Sebuah seringai datang dari gua. Wei Qi, yang berada di alam kelahiran spiritual tahap ke-9, memimpin 4 adik laki-laki dari alam ke-8 dan melangkah keluar dari gua. Kelimanya tidak mengelilingi Tan Yun. Tan Yun, dengan tahap ke-7 dari alam kelahiran spiritual, terlalu lemah di mata mereka. Bagaimana jika aku bilang tidak? Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, melirik ke 5 orang itu, sudut mulutnya sedikit terangkat. Wei Qi tercengang, dan begitu pula ke-4 orang di belakangnya. Seolah-olah saya tidak bisa mempercayai telinga saya, seekor semut benar-benar berani mengatakan tidak. Beraninya kau menabrakku. Wei Qi menghina Tan Yun, sebelum saya berubah pikiran, selama Anda jujur menyerahkan batu roh, lalu berlutut dan bersujud 3 kali untuk meminta maaf kepada saya mungkin akan mengampuni Anda, kalau tidak saya tidak keberatan, aku akan membunuhmu tanpa menyadarinya. Hehe, aku takut mati. Tan Yun mencibir, kalau begitu aku juga akan memberimu sepatah kata pun. Kalian berlima akan menyerahkan batu roh dan memberiku 3 busur. Jika aku dalam suasana hati yang baik, mungkin aku akan membiarkanmu pergi. Aku tidak tahu apa langit tebal dan bumi tebal, kamu akan mati. Wajah Wei Qi pucat, dan dia tiba-tiba melambaikan tangannya, saudara muda Huang, beri aku tinggalkan dia. Oke, Huang Feihu tersenyum muram, dan berjalan menuju Tan Yun, Malegobi, hal-hal yang tak tahu malu. Sosok Huang Feihu tiba-tiba melintas, melambaikan tangan kanannya, membawa serangkaian ledakan udara, dan meledak ke arah dada Tan Yun. Tan Yun tidak menghindar atau bersembunyi seperti dia ketakutan. Ketika tinju kanan Huang Feihu hendak mengenai dadanya, tangan kanan Tan Yun mengeluarkan cakar seperti kilat, dan dia dengan kuat menggenggam tinju kanan Huang Feihu. Wajah Huang Feihu berubah drastis, dan dia merasa tinju kanannya mengalir ke tangan Tan Yun seperti besi cair. Tidak peduli seberapa keras dia, akan sulit untuk mengguncangnya dan melepaskan diri. Retakan. Ah! Kakak Wei selamatkan aku. Retakan tulang yang jelas dan jeritan terdengar pada saat yang sama, darah memancar, jari-jari patah terbang secara horizontal, 5 jari Tan Yun meremas tangan kanan Huang Feihu. Kaca, bang. Dalam kabut berdarah, Tan Yun acuh tak acuh dan kejam. Dia menendang lutut kanan Huang Feihu dan meledak. Huang Feihu terbang terbalik selama beberapa puluh kaki sebelum menghancurkannya di salju, memegangi kakinya yang patah dengan tangan kirinya, dan meratap dan berguling-guling di salju. Darah yang dikeluarkan dari lutut yang patah sangat mempesona di salju. Tan Yun menghapus Huang Feihu hanya dalam sekejap mata.
Wei Qi dan keempatnya tidak dapat menyelamatkan mereka, dan langsung marah. Jika bukan karena kecerobohanku, kalau tidak, bagaimana kamu bisa menyakitiku? Huang Feihu berteriak dengan enggan karena fitur wajahnya terdistorsi kesakitan. Diam untukku. Wei Qi berteriak dengan kebencian karena inferioritas besi, hal-hal yang tidak berguna bahkan tidak dapat menangani kekacauan 7 tingkat. Wei Qi melihat ke belakang, menatap mereka bertiga, dan memerintahkan, kamu bunuh dia untukku. Ini saudara Wei. Mereka bertiga tidak berani mempedulikan Tan Yun, bayangan bersinar, dan setelah melingkari Tan Yun dalam segitiga, mereka melompat beberapa puluh meter, masing-masing dengan cahaya pedang beberapa meter di antara tangan mereka, dan menukik ke bawah, dengan agresif. Tan Yun mencekik dan pergi. Jelas menginginkan nyawa Tan Yun. Membunuh orang dan mencuri harta karun dapat dikutuk, dan aku semua akan mati. Ekspresi Tan Yun tenang dan menakutkan, jari-jari kakinya menunjuk ke tanah, seperti panah tajam yang melonjak ke langit, berubah menjadi 3 sosok di udara rendah, hampir pada saat yang sama, datang ke sisi 3 orang, melemparkan 3 pukulan ke arahnya, 3 kepala. Bang, bang, bang. Kaca, kaca, kaca. Suara Gouge yang tumpul ditelan oleh suara retakan tulang yang renyah, dan ketiga kepala itu meledak seperti semangka di salju yang lebat. 3 mayat tanpa kepala, 3 mayat tanpa kepala, jatuh ke salju sambil berguling rendah. Tantangan lompatan katak yang kuat. Wei Qi terkejut sekaligus marah. Melihat tubuh ketiga orang itu, Huang Feihu berhenti berguling dan meratap di salju. Seolah-olah takut dan konyol, gemetar di sekujur tubuh, tidak berani mengambil seteguk. Nak, apakah kamu berani membunuh Wei Ku? Aku pikir kamu tidak tahu bagaimana menulis kata-kata. Wei Qi marah, dan dalam sekejap, ledakan kekuatan spiritual meledak di sekujur tubuhnya. Dengan niat membunuh yang menakjubkan, Wei Qi membalik tangan kanannya, dan ketika ruang di depannya sedikit beriak, pisau panjang ungu seberat 3.000 jin muncul di tangannya. Desir, desir, desir. Sosok Wei Qi berkedip ke arah Tan Yun dengan kecepatan air pasang, dan muncul 10 kaki jauhnya dengan setiap kedipan. Pisau panjang ungu di tangannya seperti kilat ungu yang menembus dataran rendah, dengan aura seperti pelangi, menebas ke arah Tan Yun. Memanggil. Tan Yun berdiri di atas salju, dengan kilatan cahaya dingin di matanya, dan ketika lengan kanannya terangkat dengan keras, cahaya pedang mencondongkan tubuh ke atas. Kapan? Pedang saling bertabrakan dan percikan api melesat ke segala arah. Wei Qi merasakan dampak besar dan mengalir ke lengan kanannya dari pedang. Segera, kakinya mundur beberapa kaki di salju. Ketika dia berdiri teguh, setetes darah merah jatuh, menetes di salju di sepanjang gagang pisau. Tapi tangan kanannya yang hancur oleh pedang Tan Yun. Di sisi lain, Tan Yun berada di angin dan salju, tubuhnya hanya sedikit bergoyang, dan dia tidak bergerak seperti gunung. Sepasang mata bintang yang bermusuhan menatap Wei Qi, kamu tidak lain adalah itu. Lain-lain, saya melihat ketika Anda bisa menjadi sombong. Wei Qi berteriak, ekspresinya serius, dan kekuatan spiritualnya mengalir ke pisau panjang ungu. Saat kekuatan spiritual mengalir ke pisau panjang, tiba-tiba, meskipun Wei Qi masih dalam tahap ke-9 dari kelahiran spiritual, auranya terus meningkat. Ungkapkan situasi yang saya miliki di dunia. Wei Qi menginjak tanah dengan kaki kanannya, salju beterbangan, dan tanah retak. Dia melompat setinggi 100 kaki. Saat tubuhnya berhenti di langit, sementara lengan kanannya menari dengan kecepatan tinggi, ratusan cahaya pendekar pedang berada di kehampaan, benar-benar mengikuti jalan yang aneh. Diringkas menjadi cahaya pedang ungu sebesar 30 kaki. Pada saat cahaya pedang terbentuk, aura yang menggetarkan hati menyapu Tan Yun, menyebabkan salju tebal dalam jarak 100 meter dari Tan Yun naik, dan tanah yang terbuka mulai retak. Dalam sekejap, penuh dengan retakan yang mengejutkan. Sangat kuat, murid Tan Yun tiba-tiba menyusut dan semangat juangnya tinggi. Dia menyimpulkan bahwa Raja Wei Qi bunuh diri terlalu kuat. Bab 26 Ancaman Kematian. Seperti yang dipikirkan Tan Yun, Wei Qi bukanlah pembudidaya lapisan ke-9 biasa dari alam kelahiran spiritual. Teknik roh pedang tuan yang dia kembangkan adalah teknik kelahiran spiritual tingkat tinggi. Bakatnya sendiri tidak rendah, ditambah teknik pedang ini. Di antara 500.000 murid luar dari lapisan ke-9 rahim, mereka dapat peringkat dalam 1000. Mata Dewa Hongmeng. Tan Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya, pupil matanya bersinar dengan lampu merah misterius, dan dia menatap Wei Qi.
Namun, setelah Wei Qi dan Tan Yun saling memandang, mereka tidak terpengaruh sama sekali. Sekarang jiwa Tan Yun sekuat embrio spiritual tingkat ke-9, jika dia melemparkan mata ilahi Hongmeng, dia tidak akan dapat sepenuhnya mengendalikan para pembudidaya tingkat ke-9 dari alam embrio dalam, tetapi itu sudah cukup untuk membuat lawannya jatuh ke dalam ketidaksadaran berumur pendek. Dan sekarang Wei Qi tidak terpengaruh sedikit pun, jelas bahwa jiwanya lebih kuat dari seorang kultivator biasa dari tahap ke-9. 9 tebasan dengan pedang tiran, untuk membunuh matahari dan bulan. Misi, mati. Wei Qi menyeringai dan mengayunkan pisaunya tiba-tiba, mengambil cahaya pedang ungu sepanjang 30 kaki, dan menukik ke bawah. Di mana cahaya bilah ungu melewati kehampaan, arus udara meledak, dan kehampaan dengan radius 100 meter bergetar. Kekuatan pedang menunjukkan kekuatan sengit dari seni roh pedang tiran, dan kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Tan Yun mendengus dingin, kekuatan spiritual emas pucatnya berputar-putar dengan gila, seperti dewa perang emas yang turun ke dunia fana. Setelah memanipulasi gelombang kekuatan spiritual ke dalam pedang panjang, dia bergerak maju tanpa mundur, menekuk kakinya, melambung ke langit seperti pedang di tangan kanannya. Membunuh. Dengan teriakan tajam, dia menembus langit bersalju. Tan Yun dengan cepat memutar pergelangan tangannya, cahaya pedang naik, dan tiba-tiba, cahaya pedang emas sepanjang 10 meter menghadap cahaya pedang ungu yang telah terbelah. Ledakan. Setelah satu cahaya ungu dan satu cahaya keemasan jatuh, awan kekuatan spiritual seperti gelombang pasang, menyebar secara paralel menuju ketinggian rendah dalam lingkaran konsentris. Di bawah sisa prestise yang kuat, tanah di bawah radius 150 kaki bergetar seperti air, dan salju membubung ke langit. Tiba-tiba, salju besar menelan Tan Yun dan Wei Qi. Tidak baik, hati Tan Yun tiba-tiba menegang. Tapi setelah cahaya pedang dan cahaya pedang mengenai dan menghilang, cahaya pedang ungu bersatu kembali dalam kehampaan, dan langsung menebas di atas kepala Tan Yun. Ledakan. Saat Tan Yun memegang pedangnya untuk memblokir, bilah yang bersatu kembali menembak langsung ke tanah. Detik berikutnya, ketika sinar pedang ungu jatuh ke arahnya lagi, ruang dataran rendah terombang-ambing, dan ternyata pada saat yang sama, 7 sinar pedang setinggi 30 kaki. 8 balok pedang menempati kekosongan radius 100 meter, condong ke bawah ke arah Tan Yun, kekuatan pedang terjalin dan meningkat, dan kekuatan setiap balok pedang dikalikan 8 kali. Momentumnya menakutkan, seolah-olah mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Rumput. Tan Yun ketakutan, dan menggunakan langkah sucinya. Setiap kali sosoknya berkedip, dia akan melintasi jarak 12 meter dan melarikan diri 100 meter. Ledakan. Gemuruh. 8. Balok pedang ungu, seperti api penyucian pedang, tiba-tiba jatuh ke tanah, pasir dan batu beterbangan, dan ketika debu penuh, bumi retak. Setelah Wei Qi terus melompat ke tanah, dia memandang Tan Yun yang telah melarikan diri dari alam liar, dan tertawa terbahak-bahak, hahaha. Kamu tidak bisa melarikan diri dengan kecepatanmu. Tawa Wei Qi tiba-tiba berhenti, dan dia berteriak tidak percaya. Tidak mungkin, kamu hanya di tahap ke-7 embrio roh, bagaimana kecepatanmu bisa begitu cepat? Anda idiot. Tetapi pada saat itu, Tan Yun bergegas keluar dari tepi api penyucian pedang. Segera, dia berteriak malu, dan tubuhnya tiba-tiba melintas ke belakang, seperti hantu yang bepergian di langit, membunuh Wei Qi. Tan Yun tidak akan lagi memberi Wei Qi kesempatan untuk menggunakan seni roh pedang tiran, dia ingin menghancurkannya sebelum Wei Qi bisa menggunakannya. Tan Yun tidak tahu bahwa dia sangat memandang Wei Qi. Seni roh pedang tirani adalah kepercayaan terbesar Wei Qi dan pembunuh pamungkasnya. Pada saat ini, melihat bahwa ini gagal membunuh Tan Yun, Wei Qi sangat takut sehingga dia berlari menuju gua yang tidak jauh. Ingin melarikan diri kembali ke sekte melalui susunan teleportasi. Hehe, sekarang aku ingin melarikan diri, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Tan Yun mencibir, muncul di atas kepala Wei Qi, dengan pedang ditusuk ke belakang lehernya. Wei Qi berputar, dan ketika dia menghindari pedang, Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, menyapunya dari atas kepala Wei Qi di depannya, dan membanting tinju kirinya ke pintu Wei Qi. Wah, aku bertarung denganmu. Wei Qi tidak bisa dihindari, hanya satu pertarungan. Dengan panik, dia menebas kepalan tangan kiri Tan Yun dengan pisau di tangan kanannya. Tan Yun mencibir, tinju kirinya tiba-tiba memutar cakarnya, dan 5 jarinya yang kuat menjepit bilah-bilahnya. Mengapa tubuh fisikmu begitu kuat? Wei Qi berseru lagi dan lagi.
Lengan kiri Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan setelah mengambil pisau panjang dengan tangan kosong dan melemparkannya ke tanah, tinju kirinya mengenai dada Wei Qi lagi. Wei Qi, yang tidak memiliki senjata, secara tidak sadar mengepalkan tangan. Namun, tinjunya menghadap Tan Yun, yang bisa merobek prajurit roh kelas menengah dengan tangan kosong, itu benar-benar rapuh dan menyedihkan. Retakan. Setelah tinju kanan Wei Qi diledakkan oleh Tan Yun, darah dan tulang terciprat. Di bawah kekuatan yang kuat, seluruh lengan dan tulangnya pecah setiap inci, dan segera, darah disemprotkan dari mulutnya, dan dia jatuh ke salju sejauh puluhan kaki seperti karung pasir. Nak, tunggu aku, kamu sudah mati. Wei Qi berdiri dengan goyah dan melarikan diri menuju formasi teleportasi 30 kaki jauhnya. Saudara Wei, jangan tinggalkan aku, selamatkan aku. Huang Feihu, yang telah mematahkan kaki dan lengannya, memandang Wei Qi yang akan lewat, memohon. Bang, Ho. Tan Yun menatap punggung Wei Qi dengan senyum jahat di sudut mulutnya. Segera, jari-jari kakinya menendang gagang pisau di salju. Segera, pisau panjang ungu seberat 3000 jin terbang menuju Wei Qi dari ketinggian rendah. Wei Qi, yang tidak bisa menghindar, tidak ragu-ragu, meraih Huang Feihu di atas salju dengan tangan kirinya, dan melemparkannya ke belakang. Untuk bertahan hidup, kehidupan sahabat tidak dipertimbangkan sama sekali. Kakak Wei, jangan. Jeritan Huang Feihu tiba-tiba terputus, dan pisau panjang ungu menembus dadanya dengan kepulan darah. Di bawah kekuatan tumbukan yang kuat, pisau panjang ungu mengambil tubuh Huang Feihu, menembak puluhan kaki dan kemudian tertanam di salju. Serahkan hidupmu pada Lao Su. Tan Yun menjentikkan lengan kanannya, dan dalam sekejap mata dia menembak rompi belakang Wei Qi dengan pedang panjang di tangannya. Pompa, Wei Qi, yang masih sok, tidak bisa mengelak. Setelah pedang panjang menembus punggungnya, itu keluar dari lubang dada di jantungnya. Berdebar. Setelah Wei Qi muntah darah dan jatuh, dia merangkak menuju formasi teleportasi di salju, ketakutan akan kematian memenuhi setiap sarafnya. Sisa-sisa Tan Yun berkedip, dan dia datang ke tubuh Wei Qi, dan menghancurkan telapak tangan kanannya dengan kaki tanpa ampun. Segera, telapak tangan kanannya berubah menjadi segumpal daging. Ah! Wei Qi menjerit histeris, memohon belas kasihan, jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku. Wei Qi tidak mengancam Tan Yun dengan aturan. Karena dia tahu itu, dan Tan Yun juga tahu bahwa sesuai aturan, ketika nyawanya terancam, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Jika lawan terbunuh selama proses perlindungan diri, tidak ada tanggung jawab yang akan dipikul. Setelah kejadian itu, para tetua penegak hukum akan mencari binatang jiwa dan ingatan si pembunuh untuk mengkonfirmasi seluk-beluk masalah ini. Oleh karena itu, Tan Yun sekarang membunuhnya tanpa ragu. Jika saya tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri saya sendiri, saya khawatir saya akan menjadi mayat yang dingin. Nak, saya akan memiliki sedikit memori di kehidupan saya selanjutnya, jangan menyinggung orang yang seharusnya tidak menyinggung. Tan Yun tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan dia akan membenturkan kepalanya ke Wei Qi. Wei Qi tiba-tiba meraung, saya kakak senior Ling Hu, Anda tidak bisa membunuh saya. Jika kamu membunuhku, saudara Ling Hu tidak akan membiarkanmu pergi. Bab 27. Tan Yun mengerutkan kening dan menarik kembali kaki kanannya, siapa saudara Ling Hu di mulutmu? Wei Qi, yang memulihkan hidupnya dari ujung kematian, berkata dengan sibuk, Ling Hu cangkong. Setelah itu, Wei Qi menatap Tan Yun dengan tatapan bingung. Dia tercengang dan berkata, nama saudara Ling Hu, kamu belum pernah mendengarnya. Begitu, kamu pasti murid baru. Saudaraku ini, tidak masalah jika kamu belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ketika aku memberitahumu, kamu akan tahu. Ketika Wei Qi menyebut Ling Hu Zhangkong, ekspresinya sangat dipuja. Kakak Ling Hu, adalah jiwa suci pertama dari pintu dalam. Cicit dari kepala tetua nadi, dalam hal kekuatan, masih menjadi yang teratas, daftar Qianlong. Di antara jutaan murid luar kita, tidak ada yang menjadi lawannya. Hati Tan Yun tenggelam, ekspresinya sangat serius. Adik laki-laki, aku juga memikirkanmu. Pikirkan, jika kamu membunuhku, apakah kamu masih memiliki cara untuk bertahan hidup? Wei Qi memohon dengan matanya, selama kamu membiarkan aku pergi, aku berjanji kamu tidak akan pernah membunuh Huang Feihu sebagaimana kalau berbicara tentang urusan manusia. Pada saat ini, meskipun Wei Qi sedang mencari pendapat Tan Yun, dia telah menentukan bahwa selama dia melaporkan nama Ling Hu Cangkong,
Tan Yun tidak hanya tidak akan berani bunuh diri, tetapi juga akan menyenangkan dirinya sendiri. Dia diam-diam memutuskan bahwa begitu dia mengubah bahayanya menjadi tawar-menawar hari ini, dia akan mengambil kepala Tan Yun di hari berikutnya, dan Tan Yun tidak akan mati. Sementara Wei Qi masih memikirkan bagaimana membalas dendam terhadap Tan Yun di masa depan, kalimat Tan Yun berikutnya membuatnya jatuh dari surga ke neraka lagi. Haha, itu tidak bagus. Tan Yun berkata mengejek, dengan ekspresi muram, di dunia Tan Yun saya tidak pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain, tetapi itu tidak berarti saya takut akan hal-hal. Demikian pula, siapapun yang berani memprovokasi saya akan berakhir, 1. Kematian. Dengan itu, Tan Yun menginjak kepala Wei Qi dengan kaki kanannya. Tan Yun, aku mengutukmu untuk tidak mati. Kepala Wei Qi meledak seperti semangka saat dia mengutuk. Tan Yun mendengus dingin, dan ketika dia menghunus pedang panjang prajurit roh bermutu tinggi dari mayat Wei Qi, tiba-tiba, susunan teleportasi di gua mengeluarkan tirai tipis. Siapa? Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, hanya untuk melihat seorang pria muda dengan alam kelahiran spiritual 9 lapis keluar dari formasi teleportasi. Wah, kamu berani membunuh bahkan orang-orang Brother Linghu, kamu sudah mati. Setelah meninggalkan kalimat yang suram, pemuda itu buru-buru mengaktifkan formasi teleportasi dan menghilang ke pandangan Tan Yun. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, tampak serius, dan berbisik dengan suara rendah, Liu Rulong, Wang Futong, Murongkun, sepertinya ada langit Linghu yang lain. Tan Yun memejamkan matanya dan berhenti dengan tenang di tengah salju yang lebat. 4 musuh kuat muncul di benaknya satu persatu. Dia menghancurkan keluarga Liu di kota Mochizuki sendirian, dan membuat musuh dengan Liu Rulong, yang menduduki peringkat ketiga dalam kekuatan dalam daftar Qianlong. Latar belakangnya adalah guru petugas penegak hukum dari pintu luar, dan yang lainnya adalah 10 tetua dari pintu luar ayah angkat. Dia membunuh Wang Fuchen dalam pemilihan kota meteorit dan menyinggung sepupunya, Wang Futong, peringkat ke-9 dalam daftar Qianlong. Dalam perjalanan kembali ke Huangfu Sengsong dengan Mu Menggu, mereka membalas dendam dengan Murongkun. Tidak hanya kekuatannya berada di peringkat ke-10 dalam daftar Qianlong, dia juga cucu dari tetua kedua dari jiwa binatang pintu dalam. Sekarang, dia telah menyinggung Linghu Changkong, orang nomor 1 di daftar Qianlong, dan orang ini juga merupakan cicit dari kepala sesepuh jiwa suci sekte dalam. Setelah menyimpan informasi musuh dalam pikirannya, Tan Yun membuka matanya dalam dan penuh harapan, kekuatan, aku merindukan kekuatan yang kuat. Kemudian, dia berpikir bahwa 25 hari kemudian, Tetua Agung dari Sekte Luar akan memanggil jutaan murid Sekte Luar untuk mengumumkan hal-hal penting. Jadi dia melepaskan singa abu-abu bersayap darah dari tas binatang dan mengusir abu-abu bersayap darah singa ke langit dan melakukan shuttle. Di antara puncak bersalju, saya ingin mencari tempat retret sesegera mungkin dan berpacu dengan waktu untuk berlatih. Pada saat yang sama, pemuda yang baru saja meninggalkan formasi teleportasi dengan cepat berlari di antara paviliun gerbang luar. Setelah beberapa saat, dia buru-buru melangkah ke sebuah paviliun dengan plakat, Linghu Changkong, 4 karakter yang tergantung. Pria muda itu langsung pergi ke lantai 2, berdiri dengan hormat di luar pintu, dan tersentak, Saudara Linghu, Huliseng muda, saya ingin melaporkan sesuatu yang penting kepada Anda. Masuk. Suara laki-laki yang lembut datang dari kamar. Hu Hansheng membuka pintu dan memasuki ruangan, menghadap seorang pria muda dengan sosok tinggi dan mahkota batu giok. Dia membungkuk dan berkata, setengah jam yang lalu, yang termuda ingin pergi ke Snowy Fierce Valley untuk berburu monster, tapi secara tidak sengaja bertemu dengan Wei Qi terbunuh. Kilatan Xiaosa melintas di mata Linghu Changkong, Wei Qi adalah orangku, jadi ada orang yang berani membunuh. Katakan siapa yang membunuhnya. Itu dibunuh oleh murid baru bernama Tan Yun. Hu Hansheng berkata dengan bingung, si kecil tidak menyaksikan proses Tan Yun mengalahkan kakak senior Wei. Tetapi si kecil terkejut bahwa Tan Yun hanyalah roh. 7 lapisan alam janin. Apa? Alam ketujuh? Apa kamu yakin? Mata Linghu Changkong menunjukkan keterkejutan dan keraguan. Saudara Linghu, memang benar, anak kecil tidak akan pernah berpaling. Hu Hansheng bersumpah. Jika itu benar, maka kekuatan tantangan lompatan katak orang ini memang menakutkan. Linghu Changkong dengan dingin mendengus, berikan perintahku dan serahkan masalah membunuh Tan Yun kepada Ye Tian. Ingat, itu akan ditangani dengan bersih setelah selesai. Yang muda mengerti,
yang muda akan memberitahu kakak senior Ye. Setelah menerima pesanan, Hu Liseng dengan cepat meninggalkan paviliun dan langsung pergi ke kediaman Ye Tian. Kekuatan kesempurnaan besar ranah janin Ye Tianling adalah keberadaan peringkat ke-98 dalam daftar Qianlong dan salah satu bawahan Ling Hu Changkong yang paling terpercaya. Sesaat kemudian, di lobi di lantai pertama sebuah paviliun, kurcaci kecil Han Sanren melaporkan kepada Murongkun bahwa Tan Yun telah memasuki paviliun dengan Mumeng di tangannya. Setelah Murongkun mendengar ini, dia tidak berani percaya pada awalnya, dan kemudian menjadi marah. Sial! Aku telah mengkonfirmasi dengan mataku sendiri bahwa omong kosong ini mati, dan dia masih hidup. Murongkun menggertakkan giginya dan meraung. Memikirkan Tan Yun membuat Murongkun benci setengah mati. Dia menyentuh telinga patah yang baru saja dia hubungkan dan berkata dengan muram, jika bukan karena bajingan ini, Mu Mengging akan menjadi wanitaku. Dia akan melakukan hal-hal baikku terlebih dahulu, dan kemudian memotongku. Satu telinga, aku harus melakukannya, menelanjanginya hidup-hidup. Kakak senior Murong menenangkan amarahnya. Mata bengkak Han Sanren menunjukkan ekspresi muram, bawahan harus menangkap Tan Yun hidup-hidup, dan membawanya tanpa sadar kepadamu. Yah, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Murongkun sepertinya melihat Tan Yun ditangkap kembali, dan langsung merasa senang. Jangan khawatir, bawahanmu harus menangani masalah ini dengan indah. Han Sanren mengangguk dan membungkukkan pinggangnya, jika tidak ada yang lain, bawahan akan pensiun dulu. Setelah Han Sanren pergi, mata Murongkun penuh dengan warna cabul, dan dia tersenyum, Mu Mengca, jika aku bukan lawanmu, kalau tidak aku akan menyerangmu sekarang. Huff, tidak ada wanita yang diinginkan Murongkun, tapi aku tidak bisa mendapatkannya. Saat itu, kamu sedang dalam ekstasi. Jika aku tahu kamu dicicipi oleh Tan Yun, mari kita lihat bagaimana aku menyiksa sepatumu yang rusak. Bab 28 Bunuh Diri di Tebing. Waktu berlalu, 18 hari kemudian. Di kamar kerja rumah seorang putri, Mu Mengting yang cantik dan cantik dalam gaun merah berdiri di depan jendela gedung, memandangi jalan-jalan batu biru tempat orang-orang datang dan turun, dengan kekhawatiran yang mendalam di matanya yang indah. Setelah mendapatkan kembali kekuatannya 13 hari yang lalu, dia pergi ke paviliun Tan Yun dan menemukan bahwa Tan Yun tidak ada di sana. Di mana kamu bersembunyi? Bagaimana kabarmu sekarang? Gumam Mu Meng pada dirinya sendiri. Sejak 18 hari yang lalu, setelah Ye Tian menerima perintah dari Ling Hu Changkong untuk membunuh Tan Yun, dia membawa 32 murid Hu Liseng dan alam kelahiran spiritual tingkat 9 lainnya untuk berburu Tan Yun. Di daerah bersalju 16.000 mil, tidak diragukan lagi adalah jarum di tumpukan jerami untuk menemukan seseorang. Sampai sekarang, tidak ada kabar tentang Tan Yun. Dalam keputusasaan, Ye Tian memimpin orang-orang yang mengintai di sekitar formasi teleportasi yang mengarah ke sekte, dan mulai menunggu kelinci. Dia sombong hingga 7 hari, dan Tan Yun akan muncul. Karena 7 hari kemudian, ketika Penatua Agung dari sekte luar mengumumkan hal-hal penting, para murid luar harus hadir. Bawahan Murongkun, Han Sanren, sedini 5 hari yang lalu, setelah memimpin orang untuk mencari di pintu luar tetapi tidak menemukan Tan Yun, setelah banyak pertanyaan, para murid penegak hukum yang menjaga susunan teleportasi di kuil waktu akhirnya mengetahui bahwa Tan Yun pergi ke daerah bersalju. Berita tentang lembah jahat. Pada saat ini, Han Sanren juga mencari jejak kaki Tan Yun di angin dingin dan salju tebal. Namun, Tan Yun seperti menguap di daerah bersalju. Setelah 5 hari, tidak ada jejak Tan Yun yang ditemukan. Neneknya, kemana perginya anak ini? Di puncak bersalju, tidak hanya Han Sanren yang berteriak, tetapi 15 murid dari tahap spiritual 8 kali lipat di belakangnya juga sangat marah. Pada akhirnya, setelah 16 orang berdiskusi, seperti Ye Tian dan yang lainnya, mereka berpikir untuk menunggu kelinci, dan mereka juga menggantung dalam penyergapan di salju di depan formasi teleportasi. Pada saat yang sama, di utara wilayah bersalju, puncak-puncak salju yang menembus ke langit, karena Tan Yun duduk bersila di bulu angsa yang tebal selama 18 hari, pada saat ini, ia tertutup salju tebal. Di lapisan salju, Tan Yun dengan ringan menutup matanya, dan di wajahnya yang tampan seperti pisau, ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Tapi itu adalah janin spiritual sejernih kristal ke-8 seperti sumur kering di kolam jiwa alisnya, yang sudah kental. Itu berarti sekarang selama 18 hari kultivasi,
Ditambah 10 hari kultivasi di jalan ketika dia kembali ke sekte, akhirnya butuh 28 hari untuk memasuki tingkat ke-8 dari kelahiran spiritual. Tan Yun merenung dengan tenang, memasuki meditasi, dan datang ke kolam spiritual di tengah dahinya. Dalam satu pikiran, dia menghilang dari udara tipis, dan segera memasuki jantung harmoni yang luas dan tak terbatas. Dia seperti penguasa dunia Hongmeng, berdiri di udara, melihat ke bawah dengan penuh harap, lautan luas cairan surgawi Hongmeng di bawah, menyemburkan kata, Qi. Segera, cairan surgawi Hongmeng yang seperti naga naik ke udara dari permukaan cairan, dan setelah itu mulai mengebor ke tengah alisnya, itu berubah menjadi ribuan helai untuk berenang di tubuhnya, dan mulai meredam emosinya, kulit. Proses tempering masih menyakitkan dan tak tertahankan, seperti jarum baja melewati tubuh Tan Yun, rasa sakit membuatnya menghirup udara dingin lagi dan lagi. 4 hari kemudian, Tan Yun akhirnya memadatkan cairan surgawi Hongmeng yang seperti naga, tiba-tiba membuka matanya di lapisan salju, dan mata berbintang mengungkapkan kekuatan yang menakjubkan. Ledakan, salju terkoyak, Tan Yun melompat keluar dari lapisan salju, menginjak salju tanpa jejak dan berdiri di atas puncak salju. Segera, rambut menari, melepaskan kesadaran spiritual ke ekstrim, dan napas menyelimuti daerah 11 mil. Sebelum dia dipromosikan ke alam tingkat ke-8, ruang lingkup kesadaran spiritual diperluas 2 mil. Jiwanya sekarang 10% lebih kuat dari murid Dzogchen biasa di alam kelahiran spiritual. Itu berarti bahwa kekuatan harmoni Divine Eye-nya sangat meningkat, dan harmoni Divine Eye saja dapat membuat jiwanya lebih lemah dari biksunya sendiri dan kehilangan akal sehatnya. Setelah saya dipromosikan ke alam kelahiran spiritual tingkat 9, dan kemudian memurnikan cairan ilahi Hongmeng, Tuan Hongmeng saya akan dapat mencapai tingkat kesuksesan besar pertama, dan memiliki kekuatan untuk merobek prajurit roh tingkat tinggi, dengan tangan kosong. Pada saat itu, kekuatan saya akan sangat meningkat, bahkan di hadapan Ling Hu Sky, bagian atas daftar Qianlong, saya tidak takut. Diam-diam, Tan Yun berpikir bahwa 3 hari kemudian, itu adalah hari ketika Tetua Agung mengumumkan hal yang penting, jadi dia melepaskan singa abu-abu bersayap darah dari tas binatang dan mengendarainya menuju formasi teleportasi 8.000 mil jauhnya. Ketika singa abu-abu bersayap darah terbang di atas puncak bersalju di tengah gunung, tiba-tiba, ia mandek, akar berbulu berwarna darahnya berdiri terbalik, dan sepasang pupil raksasa dipenuhi ketakutan dari lubuk jiwa. Tan Yun mengelus tubuh gemetar singa abu-abu bersayap darah itu, menenangkan dengan suara rendah, sambil mengikuti pupil raksasanya, dan menatap ke arah lain saat itu. Tan Yun terkejut, binatang malapetaka tingkat pertama, kera iblis wilayah salju. Alamnya sama dengan Biksu Dzogchen dari alam kelahiran spiritual, tetapi kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Biksu Dzogchen biasa dari alam kelahiran spiritual. Mengaum, mengaum. Ditemani oleh 2 raungan yang mengguncang langit, saya melihat keras salju dengan ketinggian beberapa puluh kaki dan ditutupi dengan rambut putih, berlari di salju setengah jalan ke atas gunung. Di kepingan salju yang luas, samar-samar terlihat perut keras setan salju, menyemprotkan darah, sepertinya terluka oleh senjata tajam. Orang besar, tidak disarankan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Ayo kita berkeliling di sini. Tan Yun berkata, menyentuh bagian belakang singa abu-abu sayap berdarah. Singa abu-abu bersayap darah itu mengangguk dan hendak pergi ketika tiba-tiba, suara wanita yang lemah dan cemas datang ke telinga Tan Yun dari bawah, "Junior, jangan pergi, tolong aku." Tan Yun menundukkan kepalanya untuk mengikuti prestise, dan segera menemukan seorang gadis muda di alam kelahiran spiritual di tebing di tengah Suefeng. Gadis itu berusia sekitar 28 tahun, tinggi, dengan rambut acak-acakan, dan wajahnya tidak terlihat. Dia memiliki rok putih panjang yang ditutupi dengan goresan tulang, dan darah yang berdeguk telah membasahi rok putihnya yang merah. Dia menatap Tan Yun di atas kepalanya, keputusasaan dan harapan hidup berdampingan di matanya. Dihadapkan dengan pengejaran kera iblis di daerah bersalju, dan melihat tebing tak berdasar dengan awan dan kabut bergulir di bawah kakinya, dia sangat putus asa. Kemunculan Tan Yun membuatnya bersemangat dan ingin segera diselamatkan. Ledakan. Kera iblis bersalju membuka mulutnya lebar-lebar, dan menggonggong dengan taring seperti sabit, berlari ke arah gadis berbaju putih yang jaraknya ribuan meter, dan setiap kali dia melompat sejauh 20 meter. Pada kecepatan ini, Anda dapat mengejar gadis berok putih dalam sekejap dan merobeknya tanpa ampun dan brutal. Diselamatkan atau tidak? Tan Yun ragu. Karena jika kamu menyelamatkan,
dia menghadapi monster-monster tingkat pertama yang melintasi malapetaka. Dia sangat percaya bahwa jika dia ditangkap oleh keras setan salju, dengan kekuatannya saat ini, dia pasti akan terbunuh. Tan Yun bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia bukan penjahat, tetapi dia juga bukan orang baik yang bersimpati. Melihat Tan Yun bergeming, gadis berbaju putih itu menoleh ke belakang dan menatap sedih ke arah Snowy Demon Ape yang sedang berlari liar. Dia segera mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke rambut yang berantakan, menatap Tan Yun dengan suara lemah. Diingatkan, junior ini, cepat pergi dari sini. Setelah ditangkap olehnya, hidupmu akan dalam bahaya. Gadis dengan rok putih membuka tangannya, melihat kembali ke kera iblis bersalju, dan dengan tegas memarahi, binatang, jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan membunuhmu. Setelah itu, dia mengambil langkah ke depan dan akan melompat dari jurang seperti jurang. Bab 29 Pelarian Gila. Ketika dia sekarat, dia masih mengkhawatirkan keselamatan orang lain. Orang seperti itu sepadan dengan risikoku. Tan Yun diam-diam berkata, menatap gadis yang memar dengan rok putih, dan berkata dengan keras, jangan melompat. Tetap di sana dan jangan bergerak. Tan Yun menepuk punggung singa abu-abu bersayap darah dan memerintahkan, pria besar, turunkan. Oh. Mendengar bahwa tuannya ingin turun sendiri, singa abu-abu bersayap darah memprotes dengan suara rendah, dan tubuhnya bergetar hebat. Bagaimanapun, itu hanya binatang roh di periode pertumbuhan tingkat pertama. Kera iblis bersalju di periode kesengsaraan tingkat pertama membuatnya ketakutan dari lubuk jiwa. Pada saat yang sama, dalam roh binatang itu, pemiliknya adalah satu-satunya, bahkan jika dia menghadapi kematian, dia pasti tidak akan mundur. Ini hanya perlawanan bawah sadar sekarang. Pria besar, hidup dipertaruhkan, biarkan aku turun. Tan Yun berkata dengan kasar tanpa keraguan. Mengaum, singa abu-abu bersayap darah meraung, menekan rasa takut, dan dengan gemetar menyelam ke bawah tebing dari kehampaan. Setelah beberapa napas, ketika singa abu-abu bersayap darah berada 100 meter dari tebing, kera iblis bersalju telah muncul di gadis rok putih, 50 meter di belakangnya, situasinya sudah dalam kondisi genting. Adik laki-laki, sudah terlambat. Kamu tidak peduli padaku, kamu pergi. Ketika gadis rok putih mengingatkan dengan ekspresi panik, Tan Yun menutup telinga, melompat dari punggung singa, dan melakukan tendangan voli dengan langkah besar. Setiap kali sosok Tan Yun berkedip, dia akan jatuh 15 kaki jauhnya. Setelah 6 kali, ketika dia muncul 10 kaki di atas kepala gadis rok putih, kera iblis bersalju sudah melompat dari belakang gadis rok putih dan membuka mulutnya. Gigit dia. Jika tidak ada kecelakaan, gadis dengan rok putih akan ditelan ke dalam mulutnya di detik berikutnya. Di tengah momen kritis ini, Tan Yun meraung, kakak, jongkok. Gadis dengan rok putih itu panik. Saat dia berjongkok dan menundukkan kepalanya, Tan Yun melewati bagian atas gadis dalam rok putih dan menginjak tanah dengan kakinya, melindunginya di belakangnya. Pada saat ini, mulut raksasa ganas dari taring keras setan salju menggigit kepala Tan Yun dengan keras. Minum. Setelah berteriak, kekuatan spiritual Tan Yun melonjak, dan aliran kekuatan spiritual emas pucat menyerbu ke arah lengannya. Segera setelah itu, Tan Yun menyilangkan tangannya dan mendorong ke arah dagu kera iblis bersalju. Embusan kekuatan spiritual cahaya keemasan menyebar ke lengannya, meningkatkan kekuatan lengannya. Ledakan. Dengan suara keras yang tumpul, dagu monyet monster bersalju itu mengenai lengan Tan Yun. Tan Yun merasakan kekuatan gunung yang luar biasa dan laut yang mengalir deras ke dalam pelukannya. Segera, jubah dan lengan bajunya pecah, dan kulitnya terkoyak. Munculnya Tan Yun benar-benar membuat marah keras setan salju. Setelah dagunya tiba-tiba terangkat, ia jatuh ke arah Tan Yun lagi. Retak. Darah Tan Yun berjatuhan, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Tulang-tulang kakinya membuat suara tulang retak, yang sepertinya patah kapan saja. Wajahnya memerah, wajahnya biru dan berurat, dan dia bertahan, melihat kembali ke gadis yang khawatir dengan rok putih, dan mendesak, aku tidak tahan lagi, kamu lari. Kamu tidak peduli dengan bahaya hidupmu dan selamatkan aku, bagaimana aku bisa menempatkanmu di tempat yang berbahaya dan melarikan diri sendirian. Gadis dengan rok putih berdiri gemetar dengan pedang, dan ingin membunuh kera iblis di salju. Melihat adegan ini, ketika Tan Yun tergerak, dia bahkan lebih marah, dan meraung, apakah kamu tuli? Jika kamu tidak melarikan diri, kita semua harus tinggal.
Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya dan memberikannya kepada aku cepat kabur. Oke, oh, aku kabur. Gadis dengan rok putih berbalik ke kiri untuk melarikan diri dengan air mata di matanya. Mengaum. Setelah monyet setan salju melirik gadis tersandung di rok putih, dia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Segera, dagunya menempel pada Tan Yun, dan kaki depan kanannya yang kuat menghantam dada Tan Yun yang tak terhindarkan, pergi dengan. Sekali terkena Tan Yun mati atau cacat. Mengaum. Tiba-tiba, auman binatang buas lain terdengar, tetapi melihat singa abu-abu bersayap darah yang ingin melindungi tuannya, melesat di udara rendah, dia menggigit kaki kanan kera iblis bersalju. Tiba-tiba, aliran darah amis dimuntahkan dari kaki depan kera iblis. Mengaum. Kera iblis salju sangat marah, mengangkat rambutnya dan meraung, dan segera, melambaikan kaki kirinya, dia dengan parah menggambar kepala singa abu-abu bersayap darah. Pada saat ini, Tan Yun mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ledakan. Singa abu-abu bersayap darah mengeluarkan darah dari 7 lubangnya, dan tubuhnya yang kecil seperti gunung menabrak salju di tengah gunung setelah ditarik sejauh puluhan kaki. Singa abu-abu bersayap darah menatap Tan Yun yang diselamatkan dengan susah payah, jejak kepuasan terungkap di matanya yang besar, dan ketakutan akan kematian. Orang besar. Mata Tan Yun merah, berubah menjadi bayangan, muncul di depan singa abu-abu bersayap darah, tersedak dan berkata, aku akan membawamu pergi, yakinlah, kamu tidak akan mati, kamu tidak akan mati. Anjing Greyhound bersayap darah selalu menemani masa kecil Tan Yun, dan Tan Yun memiliki kasih sayang yang dalam terhadap anjing Greyhound bersayap darah. Melihat penampilannya yang sekarat, Tan Yun tidak bisa menahan air mata di pipinya. Wow, anjing Greyhound bersayap darah itu menatap Tan Yun, dengan kesedihan yang manusiawi di matanya. Jangan menangis anak-anak besar. Aku bersumpah demi Tan Yun, kamu tidak hanya tidak akan mati, tetapi di masa depan, aku akan melakukan segala yang mungkin untuk membuatmu menjadi eksistensi yang lebih kuat daripada naga. Tan Yun menyeka air mata dari sudut matanya dan dengan cepat memasukkan pria besar itu ke dalam makhluk roh. Ketika dia berada di dalam tas, kera iblis salju mengejarnya dengan agresif. Melarikan diri. Tan Yun menggunakan langkahnya yang agung dan dengan cepat melarikan diri menuruni gunung. Setelah melewati gadis berbaju putih yang sudah terluka parah dan tidak dapat melarikan diri, dia dengan cepat memeluknya, panik dan kemudian melarikan diri menuruni gunung. Junior ini, kera iblis salju adalah binatang kesusahan tingkat 1, dan daya tahan pengejarannya tidak terduga. Tinggalkan aku sendiri, jika tidak, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Suara lemah gadis berok putih itu mengandung rasa bersalah yang mendalam. Maaf, aku benar-benar minta maaf, akulah yang menyebabkanmu, tinggalkan aku sendiri. Karena aku memutuskan untuk menyelamatkanmu, maka aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Kamu terluka parah, dan kamu harus melarikan diri untuk hidupmu. Kamu harus berbicara lebih sedikit dan mendapatkan kembali kekuatanmu sesegera mungkin. Tan Yun menasihati, sosoknya memimpin menuruni gunung. Di salju, kedipan yang sangat cepat. Ho, kera iblis wilayah salju benar-benar gila, kekuatan iblis hitam tebal menyebar ke seluruh tubuhnya, dan setiap kali dia melompat hampir 30 kaki jauhnya. Dan Tan Yun, 3 mil jauhnya di bawah, secara bertahap mempersempit jarak. Kamu bajingan, kamu seperti terus mengejarmu. Tan Yun mengutuk tanpa menoleh, sementara tanpa pamrih memanipulasi kekuatan spiritual, mengalir ke kakinya dan berlari untuk hidupnya. Set, ho, boom. Monster-monster di periode kesusahan tingkat pertama telah mencapai IQ seorang remaja manusia. Mendengar manusia kecil, menghina diri mereka sendiri, ia memukul dadanya dengan marah, dan kemudian mengambil balok puluhan ribu kilogram batu, seperti cangkang yang ditembakkan Tan Yun. Setengah jam kemudian, Tan Yun memeluk gadis dalam rok putih dan melarikan diri dari puncak salju, masih dikelilingi oleh kekuatan spiritual, melarikan diri di antara puncak. Kera setan salju tampaknya tidak dapat menangkap Tan Yun dan bersumpah untuk tidak menyerah, mempertahankan kecepatan penuhnya dan mengejarnya. Bab 30 Gadis Berpakaian. Matahari terbenam di barat, dan matahari terbit. Pamannya, binatang buas ini telah mengejar kita setidaknya sejauh 2.800 mil, jadi ini sangat istimewa. Tan Yun memeluk gadis berok putih itu, memaki terengah-engah, dan butir-butir keringat di dahinya terus berjatuhan di pipi gadis berok putih itu. Kotoran menutupi pipi gadis berok putih itu, masih belum bisa melihat wajahnya.
Dengan matanya yang jernih, dia menatap Tan Yun yang cemas, dan ada terlalu banyak gerakan di matanya. Dalam pelarian semalam, dia ingin Tan Yun menyerahkan nyawanya lebih dari 100 kali, tetapi Tan Yun tidak meninggalkannya. Selamatkan orang sampai akhir. Jangan pernah menyerah sampai saat terakhir. Ini adalah prinsip Tan Yun dalam berurusan dengan orang. Jika Anda benar-benar meninggalkannya, dia pasti akan mati, dan mungkin dia tidak akan menyelamatkannya kemarin. Kamu pasti sangat lelah. Gadis rok putih itu memandang Tan Yun dengan penuh rasa syukur, bibirnya terbuka ringan, memperlihatkan dua baris gigi putih yang indah. Untungnya, jangan khawatir, kita akan baik-baik saja. Tan Yun tidak melihat ke bawah pada gadis di lengannya saat dia berbicara. Saat melarikan diri untuk hidupnya, dia melihat kembali ke keras setan salju 1 mil jauhnya. Tiba-tiba, ada rasa dingin di dahi Tan Yun, tetapi dia adalah seorang gadis yang terluka parah dengan rok putih, menggoyangkan tangan kanannya yang lembut dan tanpa tulang, membantu Tan Yun menyeka keringat dari wajahnya. Terima kasih. Wajah pucat Tan Yun menyelipkan senyum, dan segera menatap gadis berbaju putih itu, dan berkata, ketika saya pergi ke Snowy Ferocious Valley, saya tidak membeli slip giok peta, dan sekarang saya merasa sedikit tersesat. Ketika Tetua Agung mengumumkan sesuatu yang penting, kita harus bergegas kembali. Ya, gadis rok putih itu mengangguk dan berkata, jika saya ingat dengan benar, 4.000 mil di utara tempat ini adalah formasi teleportasi. Kata-kata itu jatuh, tiba-tiba, raungan penuh keengganan, datang dari belakang. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, dan ketika dia melihat pemandangan yang jauh dengan jelas, dia mendongak dan tertawa lega. Tapi keras setan salju sangat lelah sehingga dia jatuh ke salju, dan ketika dia bangun, dia meraung pada Tan Yun, lalu berbalik dan pergi dengan suram. Jelas menyerah mengejar. Hihi, bagus, itu menyerah. Gadis dengan rok putih tertawa kecil, dan suara seperti lonceng perak bergema di telinga Tan Yun untuk waktu yang lama. Setelah tertawa, dia berbisik, cepat dan biarkan aku pergi dan istirahat. IQ binatang itu tidak rendah, kita tidak bisa menganggapnya enteng. Tan Yun berkata, sambil memegangi gadis dalam rok putih, berubah menjadi bayangan lagi, dan dengan cepat berpindah-pindah di antara puncak bersalju. Setelah 1 jam berlalu, Tan Yun berhenti. Berjalan menuju sungai yang jernih. Tan Yun dengan lembut menempatkan gadis itu di rok putih di pantai dan membungkuk untuk minum. Yu Guang menemukan gadis dengan rok putih berjongkok di atas batu, membasuh pipinya yang berdebu. Setelah beberapa napas, Tan Yun hendak bangun, tiba-tiba tubuhnya terkejut, tertarik dengan wajah pantulan di air, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ini sangat indah. Jelas dia mendengar kata-kata Tan Yun, dia berhenti, dan setelah menyisir cepat, dia berdiri, melihat gaun putih compang camping yang berlumuran darah, dan kemudian melihat bambu ungu lebat tidak jauh. Lin, berbisik, saudara muda, saya akan pergi ke Zizulin untuk membalut lukanya. Maukah Anda menunggu saya di sini? Anda tidak diizinkan untuk melihat ke belakang. Bagus. Tan Yun menjawab tanpa mengangkat kepalanya. Mendengar langkah kaki pergi, Tan Yun duduk di pantai tanpa sikap apapun, dan mulai beristirahat. Setelah beberapa saat, aku baik-baik saja, kita bisa pergi jalan-jalan. Sebuah suara wanita manis merdu datang dari belakang, dan Tan Yun bangkit dan melihat ke belakang, dengan kejutan yang kuat di matanya. Mau tidak mau terlihat sedikit tersesat. Saya melihat bahwa gadis itu berubah menjadi rok pel putih baru. Lengan lebarnya disulam dengan pola merah muda, dan lengannya diseret dengan benang panjang berasap ungu. Pinggang tipis kian-kian diikat dengan brokat hijau giok, menunjukkan sosoknya yang indah. Dia menundukkan kepalanya, alis willow, wajah oval, hidung yao yang cantik, mulut ceri kecil, semua memberitahu orang-orang tentang fitur-fiturnya yang indah. Dia seperti peri dalam gaun putih berjalan keluar dari hutan bambu ungu, jatuh dari debu, seolah-olah dia tidak makan kembang api di dunia. Karena cedera, dia berjalan sangat lambat, dan wajah pedesaan dan kota menunjukkan sedikit rasa sakit dari waktu ke waktu, yang membuat orang ingin melindunginya. Dia menemukan Tan Yun menatap dirinya sendiri dengan sedikit bodoh, dan pipinya memerah. Saudara muda Tan, kita harus pergi ke jalan. Ahem. Tan Yun mengerutkan hidungnya dengan canggung, dan bertanya, setidaknya ada 2.700 mil jauhnya dari susunan teleportasi. Bisakah tubuhmu memakannya? Ini. Gadis dengan rok putih memikirkan hal ini, terlihat cemas. Dengan lukanya sendiri,
berjalan ke formasi teleportasi dengan berjalan kaki hanyalah sebuah fantasi. Tetapi jika Anda tidak dapat kembali ke sekte dalam 2 hari, itu pasti akan menyebabkan ketidakpuasan dengan Penatua Agung. Tan Yun sepertinya melihat melalui pikiran gadis berok putih, dan datang kepadanya dengan sedikit senyum, dan kemudian berjongkok sedikit, "Ayo, aku akan menggendongmu kembali." Tapi, gadis berok putih itu menggigit bibir bawahnya erat-erat, tampak ragu dan ragu. "Tapi apa? Bukankah kalian semua memelukmu sepanjang malam?" Tan Yun melihat kembali ke gadis dengan rok putih dan menyeringai, "Jika kamu tidak datang, aku akan pergi dulu." "Tidak." Gadis berok putih itu mengerang pipinya yang memerah, mengatupkan mulutnya, dan naik ke punggung Tan Yun. Tiba-tiba, bau khas seorang pria memasuki paru-parunya. Berpikir bahwa dia benar-benar digendong oleh pria aneh yang tidak dia kenal, dia tidak bisa, membantu tapi Buk. "Jangan gugup, aku tidak akan memakanmu lagi." Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu, "Perjalanannya jauh, dan kemudian kita harus bergegas. Yang terbaik adalah melingkarkan lenganmu di leherku, jika tidak, aku tidak sengaja menjatuhkanmu. Aku tidak bertanggung jawab." Begitu suara itu jatuh, pipi gadis rok putih itu langsung memerah. Tetapi Tan Yun memegang erat pahanya yang bulat dan ramping dengan kedua tangannya, dan mulai berlari di es dan salju. Kakinya dipegang oleh orang asing, gadis dengan rok putih itu sudah merasa malu. Dia malu dan tidak berani memeluk leher Tan Yun. Waktu berangsur-angsur berlalu, beberapa jam berlalu dalam sekejap mata, dan langit berangsur-angsur meredup. Sebuah gunung salju besar menghalangi jalan, dan jalan memutar hanya akan mempengaruhi waktu karena rute yang jauh. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat berlari menuju puncak di jalan yang curam. Saat jalan gunung menjadi semakin curam, gadis dengan rok putih itu akhirnya menggigit bibir merahnya, gemetar dengan kedua lengan batu gioknya, dan melingkarkan lengannya di leher Tan Yun. Pergeseran bintang, matahari terbit dan terbenam. Selama periode ini, Tan Yun terus melampaui pegunungan, mencoba mencapai formasi teleportasi dengan kecepatan tercepat, dan kembali ke sekte. Di tengah malam, bulan yang cerah berada di langit, dan kabut putih menyelimuti bumi, seperti negeri dongeng. Setelah Tan Yun naik ke puncak-puncak bersalju dengan tangan kosong, gadis dengan rok putih melihat ke daerah sekitarnya di bawah sinar bulan dan tersenyum manis. "Saudara muda, jika Anda berjalan 1000 mil, kita akan mencapai teleportasi, pembentukan." "Ya." Setelah Tan Yun mengangguk, dia melihat ke arah susunan teleportasi dengan ekspresi serius, dan berkata, "Kami akan beristirahat di sini malam ini, dan kami akan pergi di tengah malam, selama kami kembali ke sekte sebelum jam." Tan Yun memiliki firasat bahwa akan ada masalah yang menunggunya. Dia menduga bahwa setelah Ling Hu Changkong mengetahui bahwa dia telah membunuh 5 bawahannya, Wei Qi, dia kemungkinan besar akan mengatur tenaga kerja untuk menghadapinya, atau bahkan datang secara pribadi. "Sekarang saya berlari siang dan malam. Kekuatan spiritual di kolam spiritual kurang dari 40%. Saya harus beristirahat selama 1 malam dan